Halo, selamat pagi kelas 9. Selamat hari Selasa nggih. Bertemu lagi dengan Bu Irma di mata pelajaran prakarya. Gimana kabarnya setelah kalian kemarin Kamis, Jumat, Sabtu dapat free, nggak belajar. Nah, semoga dengan istirahat yang banyak dari beberapa hari yang lalu, fokus kalian, semangat kalian bertambah daripada minggu-minggu sebelumnya. Amin. Nah, kalian, Bu Irma ingatkan sekali lagi, silahkan sebelum kita mulai pembelajaran, kalian harus berdoa terlebih dahulu. Kalau yang tadi sudah, Bu Irma ucapkan terima kasih. Kalau yang belum berdoa, yuk monggo berdoa. Semoga apa yang kita serap hari ini, apa yang kita pelajari hari ini bersama dapat bermanfaat untuk kehidupan kalian. Amin. Di sini Bu Irma akan memberikan materi tentang pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan pangan setengah jadi. Bu, kok mirip sama judul yang kemarin? Ya, mirip, tapi di akhir kata berbeda. Kalau yang beberapa minggu kemarin itu kan hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan pangan siap konsumsi. Untuk yang kali ini adalah hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan pangan setengah jadi. Jadi tidak langsung dikonsumsi atau tidak langsung dimakan. Begitu nggih. Kemarin kita sudah ulangan harian, kita sudah praktek. Untuk yang praktek sih, beberapa anak ada yang masih Bu Irma blok kuning loh ya. Sebelum Bu Irma tayangkan ini, Bu Irma sudah upload duluan rekap hasil praktek. Jadi yang blok kuning, namanya yang ke blok kuning, itu berarti belum mengumpulkan atau terselip. Jadi monggo, kalau kalian masih di blok kuning, kalau yang merasa belum mengumpulkan, segera Bu Irma tunggu sampai Sabtu. Atau kalau merasa sudah upload, sudah tag Bu Irma, sudah kirim link ke Bu Irma, tapi kok masih blok kuning, konfirmasi langsung ke Bu Irma. Pastikan Instagram kalian tidak di private ya. Bu Irma kan nggak bisa nilai kalau Instagramnya di private. Paham nggih? Nah, yuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Persiapkan buku tulis, buku paket, pena. Jangan cuma mendengarkan di awal terus di skip sampai akhir. Bu Irma nggak suka ya. Instruksi semua Bu Irma berikan di tayangan ini. Bu Irma paling nggak suka, sudah dijelaskan, sudah dituliskan, kalian tetap tanya. Kalau tanya yang bagian yang belum dimengerti, Bu Irma seneng banget. Tapi kalau tanya apa yang sudah diinstruksikan, aduh, Bu Irma kan ya capek balesin satu persatu. Paham nggih anak-anak nggih? Yuk kita lanjut ke materi. Nah, untuk materi hari ini, materi baru kita hari ini, Bu Irma akan berikan beberapa sub bahasan. Yang pertama yaitu pengenalan rempah khas Indonesia. Yang kedua tentang materi pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan pangan setengah jadi itu sendiri. Terus yang ketiga ada ciri pengemasan makanan yang baik. Yang keempat penyajian dan pengemasan. Namun dari keempat bahasan materi ini tidak Bu Irma sajikan sekaligus dalam pertemuan kali ini karena kan waktunya Bu Irma terbatas nggih. Jadi nanti yang akan Bu Irma berikan adalah sebagian. Eh, untuk sebagian yang lain yang tidak Bu Irma bahas hari ini, Bu Irma akan bahas minggu depan. Begitu nggih? Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengenalan rempah khas Indonesia. Sebenarnya ini harusnya materi minggu lalu, masuk materi minggu lalu, tapi karena Bu Irma pikir-pikir, wow, materi minggu lalu sudah sangat banyak. Kalian kasihan kalau menerima sebegitu banyak materi dengan waktu yang singkat. Jadi Bu Irma gabungkan ke materi yang ini. Kita ulas pengenalan rempah khas Indonesia. Silahkan dibuka buku paketnya yang warna pink ya. Dibuka di situ ada, Bu Irma akan jelaskan secara singkat, nggih. Untuk rempah khas Indonesia itu banyak sekali. Bu Irma akan jelaskan 14 diantaranya sama seperti yang ada di buku paket. Jadi kalau Bu Irma menjelaskannya terlalu cepat, kalian bisa sambil buka di buku paket dan tulis bagian-bagian yang penting. Ingat ya, nulisnya di buku tulis, jangan di buku paketnya. Nah, rempah yang pertama adalah cabai. Tahu ya cabai ya, orang Indonesia kebangetan kalau nggak tahu cabai ya. Dia kalau kalian ingat cabai itu apa sih?
yang langsung ter-mindset ke diri kalian? Pedes ya, cabai itu langsung pedes. Dan dominan warnanya merah, tapi jangan salah paham, cabai itu nggak hanya yang berwarna merah, banyak juga yang berwarna hijau ataupun ke hijau muda dan lain-lain seperti itu, nggih. Tingkat pedasnya juga berbeda. Tapi identiknya untuk cabai dia memberi rasa pedas dan efek warna merah pada masakan. Pernah kan masak masakan yang pakai cabe? Kemarin Bu Irwa lihat di video, di foto, di YouTube-nya kalian ada juga yang memakai cabe sebagai bumbu-bumbunya. Nah, ada yang pernah nyicipin tuh berarti? Good ya. Rempah selanjutnya ada bawang merah. Nah, bawang merah dan bawang putih yang Bu Irma tampilkan di dalam layar itu adalah bumbu, nek menurut Bu Irma itu bumbu pokoknya orang Indonesia. Beberapa masakan banyak sekali yang pakai bawang merah dan bawang putih ini. Aduh, kayak judul sinetron ya. Jadi, untuk bawang merah dan bawang putih ini dia memberikan rasa gurih dan aroma yang sedap pada masakan yang diolah menggunakan bumbu ini. Banyak sekali manfaatnya di buku paket sudah dijelaskan, silahkan cek ya. Enak sekali ya, yang bumbu-bumbu pakai bawang merah, bawang putih ini ya. Jangan salah sangka sama judul sinetron ya. Untuk rempah selanjutnya ada jahe. Jahe anget-anget gimana gitu ya kalau dibuat minuman ya. Untuk jahe sendiri rasanya pedas dan agak sedikit pahit kalau kalian langsung nyicipin ya. Biasanya dia dimasukkan ke dalam olahan terlebih dahulu. Kalau bawang merah, bawang putih dihaluskan, kalau jahe cukup digeprek atau bisa juga diserut ya. Tidak ikut dihaluskan kalau untuk jahe, nggih. Dia bisa menjadi penetral atau pengurai bau amis atau bau anyir pada ikan. Jadi bagus banget ini kalau untuk sebelum mengolah ikan kalian beri jahe atau kalau nggak ada jahe kasih jeruk nipis itu bagus itu ya. Rempah selanjutnya ada lengkuas. Nah, adiknya Bu Irma sering banget ini dapat jackpot lagi makan daging gitu, dia dapatnya lengkuas sering banget dia ya. Dapat zonk gitu ya. Lengkuas itu emang kalau dalam masakan kadang agak mirip-mirip sama daging ya, tapi nggak bisa dikunyah dia, nggak enak ya. Lengkuas sendiri ada 2 jenis, ada lengkuas yang warnanya merah, ada juga yang warnanya putih. Tapi kalau yang kita pakai untuk masakan, dia yang berwarna putih seringnya. Kalau untuk yang berwarna merah, biasanya dia untuk obat tradisional. Seperti itu nggih, aromanya khas. Gampang kok dibedakan, dia cenderung rempah yang ukurannya besar. Jadi antara jahe dan lengkuas itu gampang banget dibedakan ya. Nah, untuk selanjutnya ada kencur. Nah, ini biasanya kalau yang batuk-batuk atau mau memperbagus suaranya gitu, bisa ini minum cairan kencur ya. Dia warnanya ke putih ke kuning-kuningan, rasanya pedes dan sedikit getir ya. Tapi dia bisa memberikan aroma segar. Di beberapa olahan buah biasanya juga dipakai ini kencur ya. Tapi di bumbu masakan juga dipakai. Oh, rasanya khas banget pokoknya ya. Di kalau mau bedain kencur toh biasanya kalau Bu Irma kan rimpang kencur itu kan banyak kamuflasenya ya. Cuma dicoklat sedikit terus dibauin, baunya udah khas ya. Ada yang bisa bedakan kencur? Good ya. Untuk rempah kunyit, ini gampang di antara rempah yang lain, ini yang paling gampang untuk dibedakan. Karena apa? Karena warnanya kuning ya. Untuk kunyit sendiri, dia tidak hanya bisa dijadikan sebagai bumbu masakan, tapi juga sebagai obat tradisional. Dia antiseptik yang bagus juga. Biasanya kalau luka-luka itu banyak juga yang pakai kunyit ditumbuk gitu ya. Dan sebelahnya ada jinten, ini biasanya di masakan kari itu sering digunakan ya. Dia mirip seperti gabah, tahu gabah nggak? Nah, gabah itu mirip seperti jinten tapi beda. Kalau gabah nggak bisa buat bumbu, kalau jinten bisa. Sebelahnya lagi ada pala. Nah, pala yang di sini adalah biji dari buah pala. Kalau buah palanya itu Nah, buah pala itu sering dijadikan manisan atau sirup, tapi buahnya loh nggih. Kalau untuk pala yang rempah itu bagian bijinya.
biasanya bisa dimasukkan langsung, tapi seringnya dia diolah dalam bentuk butiran, jadi diserut dulu. Kalau Bu Irma biasanya masaknya biji palanya itu diserut pakai serutan keju. Pernah lihat kan serutan keju? Nah, itu diserut, nanti dipakainya sedikit aja, jangan banyak-banyak, karena nanti kalau terlalu banyak rasanya akan getir dan pedes gitu ya. Selanjutnya, rempah selanjutnya ada kayu manis. Pernah kan lihat kayu manis? Aromanya khas. Nek Bu Irma suka ini bau-bau kayu manis gitu ya, cinnamon gitu ya. Aromanya khas. Dia untuk makanan bisa, untuk minuman juga bisa. Pernah minum koktail kan? Nah, biasanya ada kayu manisnya, ada cengkehnya, enak gitu ya. Untuk rempah selanjutnya ini yang paling Bu Irma suka dari rempah Indonesia itu ada bunga peka atau bunga lawang. Kalian tahu kan harumnya dedek-dedek bayi, adik-adik bayi gitu. Nah, itu mirip nih. Bunga peka atau bunga lawang itu aromanya tuh mirip seperti itu. Jadi Bu Irma tuh suka banget dan bentuknya tuh cantik nek kalau menurut Bu Irma ya. Dia sering juga dimasukkan ke dalam bumbu-bumbu kari, bumbu yang pokoknya rempah-rempah banget gitu ya. Jadikan penyedap karena aromanya tuh arum gitu ya. Terus ada lada, ini selain garam, lada itu menurut Bu Irma juga wajib dalam masakan ya. Ada lada berwarna putih, ada juga yang berwarna hitam. Kalau putih biasanya dikonsumsi dalam bentuk bubuk atau dihaluskan, tapi kalau hitam dia biasanya dalam bentuk butiran kasar. Pernah dengar ini daging sapi lada hitam. Nah, itu kan yang dipakai lada hitamnya untuk biar ada itunya ya, tekstur bintik-bintik hitamnya seperti itu ya. Untuk rempah selanjutnya ada ketumbar, dia mirip lada, hanya saja kalau lada itu menurut Bu Irma ada masanya, ada sedikit beratnya. Tapi kalau ketumbar itu ringan banget ya, ringan banget dan dia itu kopong, apa ya, istilah kopong itu dalamnya tuh nggak ada isinya. Jadi ya ringan sekali ya, baunya juga harum dan rasanya kalau dimasukkan ke dalam masakan itu berasa gurih gitu nggih. Terus yang terakhir ada kapulaga, dia lebih besar daripada ketumbar dan ringan juga. Jadi kalau dimasukkan dia tidak dihaluskan, tidak diparut, tapi langsung dimasukkan begitu aja ya. Itu nanti dia mengapung kalau dimasukkan ke dalam kuah ya. Paham ya sampai sini ya? Kalau nggak paham bisa dicek lagi di buku paketnya. Ini untuk masakan apa aja sih? Atau searching di Google. Bu, kok ini bentuknya aneh, Bu? Belum pernah lihat. Boleh lihat di Google ya. Nah, kita masuk ke pengertian dari bahan setengah jadi itu apa sih, Bu Irma? Nah, di sini Bu Irma jelaskan, olahan bahan setengah jadi adalah mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan, ya, dengan proses pengawetan. Kalau kemarin kan langsung gitu ya. Tapi kalau yang setengah jadi itu melalui proses pengawetan, baik secara kimiawi, baik secara fisika ataupun secara mikrobiologi dan menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi yang digunakan selanjutnya sebagai bahan baku pangan. Jadi setelah diolah dengan teknik pengawetan, dia butuh diolah lagi untuk bisa dimakan gitu. Jadi kalau menurut Bu Irma ini 2 kali proses pengolahan. Paham nggih? Bu Irma, kenapa sih kita harus mengolah makanan itu menjadi bahan setengah jadi? Kenapa nggak kayak kemarin aja setelah dimasak langsung bisa dimakan? Nah, di sini Bu Irma sebutkan beberapa keuntungannya. Yang pertama, menjadi bahan baku yang fleksibel untuk pengolahan lanjutan, ya. Yang kedua, dapat diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor, ya. Kalau misalnya ikan, itu kan dia terbatas ya waktu penyimpanan kalau dalam masa segar. Tapi kalau sudah dibuat menjadi makanan setengah jadi, dia bisa tahan lebih lama dan bisa dijual ke daerah pegunungan sampean. Paham ya maksudnya ya? Bisa diekspor sampai ke luar negeri. Ikan dari Jepang tuh, kok dijual di Indonesia? Ya karena itu hasil olahan setengah jadi. Yang ketiga, aman dalam distribusi dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Bakterinya terminimalisir, tidak hancur dalam
selama proses distribusi, banyaklah ya. Yang keempat, dapat dikemas lebih ringkas ya. Yang kelima, menghemat ruang penyimpanan. Yang keenam, mengurangi biaya dalam penyimpanan. Misalnya nih, kalau ikan segar harus disimpan dalam wadah yang seperti ini seperti ini seperti ini. Tapi kalau ikan beku kan gampang, udah taruh freezer aja, tahan itu nanti sampai 3 bulan begitu nggih. Yang terakhir, tahan lama dan lebih kuat di cuaca dingin atau panas. Entah itu diawetkan dalam pengeringan, entah itu diawetkan dalam bentuk didinginkan frozen, itu nanti dia lebih tahan daripada yang fresh. Ya, paham nggih? Paham. Nah, untuk jenis yang pertama kita bahas adalah jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan ikan. Temanya masih tetap sama loh, Ge, perikanan dan peternakan. Kita bahas yang ikan dulu ya. Pengolahan ikan menjadi produk setengah jadi ada banyak sekali. Bu Irma berikan contoh. Yang pertama ada filet ikan, ada surimi, ada tepung ikan, ada terasi, dan ada kerupuk. Pernah lihat semuanya filet ikan? Yang itu loh, ikan yang tanpa tulang, tanpa duri itu loh. Surimi, pasta ikan yang dihaluskan atau tepung ikan yang terbuat biasanya ini tepung ikan tuh uniknya apa? Dia biasanya terbuat dari tulang-tulang ikan yang dikumpulkan dan dihaluskan. Keren kan? Terasi, terasi itu dari udang ya biasanya ya, tapi dari ikan juga ada sih. Lalu ada kerupuk, kerupuk ikan. Pernah makan? Oke. Nah, Bu Irma tampilkan contoh di atas itu, kamu bisa lihat ya, kalian bisa lihat yang pertama yang ada jeruk nipisnya itu, yang ada daun rosemary-nya itu namanya filet ikan ya. Kan sering tuh di supermarket-supermarket itu ya. Nah, filet ikan itu ikan yang tanpa tulang atau tanpa sisik ya. Jadi tinggal diolah aja gitu ya. Lalu ada sampingnya itu yang bentuknya panjang itu kayak kepiting ya, olahan kepiting ya, tapi bukan itu adalah surimi. Jadi bisa dibentuk apa aja gitu nggih. Lalu ada tepung ikan yang terbuat dari tulang-tulang ikan, lalu ada juga kerupuk ikan, ada terasi gitu ya. Kalau yang terbaru kemarin Bu Irma lihat itu ada kaldu ikan, itu juga bisa. Gitu ya. Jadi jenis-jenis setengah jadi dari ikan itu banyak. Salah satunya tadi, salah limanya tadi ada filet ikan, surimi, tepung ikan, terasi, kerupuk. Atau juga ada cumi-cumi kering. Pernah lihat cumi-cumi kering? Nah, itu termasuk olahan setengah jadi dari bahan perikanan gitu. Paham ya? Oke? Jadi kalau nanti ada soal Bu Irma minta kalian menyebutkan contoh pengolahan ikan menjadi produk setengah jadi. Kalian bisa memberikan contohnya kan? Bisa dong. Yuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan daging. Daging kemarin sudah Bu Irma jelaskan, ada daging ayam, ada daging sapi, kerbau, daging babi gitu nggih. Tapi untuk yang olahan setengah jadi yang akan kita bahas, Bu Irma hanya akan bahas ayam dan daging sapi. Untuk daging ayam, olahan setengah jadinya ada bakso, ada file, ada sosis, ada kaldu bubuk. Untuk sapi ada dendeng, kornet, abon, kaldu bubuk, daging asap dan juga sosis. Pernah lihat semuanya atau pernah makan? Nah, di sini Bu Irma berikan contohnya juga ada bakso, filet, sosis, terus ada dendeng juga, ada kaldu, ada kornet, ada smoke beef. Nah, itu contoh-contoh olahan setengah jadi. Mungkin kalian itu pernah makan, pernah mengolahnya, tapi nggak tahu aja masuk ke dalam jenis apa gitu. Nah, sekarang udah Bu Irma jelaskan, udah tahu kan? Kalau di ulangan Bu Irma keluarkan soal ini harus bisa jawab loh, nggih. Nggak boleh tertukar nanti. Nah, sudah selesai. Kita sampai ke penghujung acara. Bu, katanya tadi materinya banyak sekali. Iya, tapi kan tadi Bu Irma udah jelaskan. Kalau materi kita terbagi menjadi 2 minggu. Minggu sekarang dan minggu depan. Jadi, untuk materi hari ini cukup sekian. Kalau kalian merasa terlalu cepat, silahkan playback atau buka buku paket kembali. Karena apa? Karena nanti di jam kedua pelajaran prakarya, Bu Irma akan adakan penilaian. Bu Irma nggak mau loh ya kayak yang kemarin-kemarin. Masa iya kalian ngerjain di rumah, open book,
open internet nilainya ada yang 60. Kan sedih Bu Irma kalau nilainya kalian di bawah KKM. Nilai untuk siapa? Untuk kalian kan? Nah, monggo silahkan. Mumpung kalian, Bu Irma persilahkan untuk membuka buku, membuka sumber ilmu, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, jangan asal-asalan nggih. Untuk tugas hari ini, tugas prakarya hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, yang pertama adalah lihat dan dengar. Lihat tayangan audio yang sudah Bu Irma buat ini dan dengarkan baik-baik penjelasannya. Jangan skip. Jangan cuma lihat toh dari awal terus diseret sampai akhir dan meninggalkan jejak lag. Bu Irma itu nggak butuh like kalian, Bu Irma itu butuh kalian melihat dan mendengarkan penjelasannya Bu Irma. Kalau kalian like, Bu Irma sih suka-suka aja. Tapi kalau kalian nggak paham, Bu Irma sedih. Paham nggih? Sampai sini nggih. Nah, tugas yang kedua membaca. Karena keterbatasan waktu, silakan buka buku paket prakarya untuk lebih jelasnya. Apa itu dendeng Bu Irma? Apa itu abon Bu Irma? Ada semua di sana, Nak. Silakan dibaca, dipahami. Kalau perlu cari di internet atau Bu, Ibu tahu tanya orang tua, Bu tahu dendeng nggak? Bu tahu abon nggak? Konsultasi, komunikasi, atau chat Bu Irma, boleh. Bu Irma persilahkan, asalkan jam-jamnya diperhatikan loh nggih, jangan jam 12 malam kamu chat Bu Irma. Nggak Bu Irma read nanti ya. Dan tugas yang ketiga adalah presensi ya. Setelah melihat tayangan ini, kalian wajib presensi guna bukti hadir pada pembelajaran online prakarya. Jangan cuma lihat aja, tapi kalian skip presensi. Bu Irma kan nggak tahu kalian nanti bukti hadirnya seperti apa. Padahal eh, Bapak Ibu guru itu selalu diminta loh, nggih. Setiap habis pembelajaran, siapa muridnya yang hadir, siapa muridnya yang terlambat, siapa muridnya yang tepat waktu, itu Bapak Ibu guru itu ada laporannya. Jadi jangan skip presensi nggih. Yang keempat, itu penilaian. Dan untuk hari ini, link presensi Bu Irma akan gabung dengan link penugasan dan link penilaian. Jadi kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau perlu putar lagi tayangannya dan ikuti instruksinya dengan benar ya. Apa dulu yang dikerjakan, apa dulu yang dijawab, silahkan. Jangan sampai kalian hanya submit tanpa mengisi apapun itu ya. Nilai untuk kalian. Sekali lagi, ini sebagai salah satu nilai penilaian ulangan harian yang akan nantinya Bu Irma upload ke rapat kalian. Kan sayang sekali udah dipersilahkan open book tapi kalian malah tidak mengerjakan, cuma presensi aja. Rugi dong kalian ya. Nah, sekian dari Bu Irma, penjelasan Bu Irma semoga mudah dipahami. Kalau memang Bu Irma terlalu cepat, sekali lagi Bu Irma ingatkan kalian untuk rajin-rajin membuka buku paket prakarya. Gitu nggih? Nah, Bu Irma akhiri, selamat siang dan jangan lupa setelah ini kalian presensi dan mengerjakan penilaiannya. Oke, Bu Irma sebelumnya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.